Rian adalah seorang pria berusia 35 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah bersama istrinya, Maya, dan anak sematawayang mereka, Dika, yang baru berusia 6 tahun. Kehidupan mereka sebenarnya cukup tenang. Rian bekerja sebagai buruh pabrik, sementara Maya mengurus rumah dan sesekali berjualan kue untuk menambah penghasilan. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana peninggalan orang tua Rian, berdampingan dengan rumah seorang pria tua bernama Pak Surya. Pak Surya dikenal sebagai sosok yang angkuh dan mudah tersinggung. Ia tinggal sendiri setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Orang-orang di desa sudah terbiasa dengan sifatnya yang pemarah dan suka mencari masalah, terutama dengan tetangganya. Rian sendiri sudah sering bersitegang dengannya, tetapi selama ini ia selalu memilih mengalah demi menjaga ketenangan keluarga. Namun, suatu hari, batas kesabaran Rian benar-benar diuji. Pagi itu Rian baru saja pulang dari pasar saat mendapati Pak Surya berdiri di depan rumahnya, menunjuk-nunjuk tanah di antara rumah mereka. "Rian, kau pikir tanah ini milikmu?" bentak Pak Surya dengan suara seraknya. Rian mengernyit. "Maksud Bapak apa? Ini kan memang batas rumah saya sejak dulu, Pak." Pak Surya menggeleng kasar. "Bohong. Aku tahu betul batas tanahku. Kau pasti diam-diam menggeser patok." Rian menghela nafas, mencoba menahan amarahnya. "Pak, dari dulu batasnya memang seperti ini, Pak. Kalau Bapak merasa ada yang salah, kita bisa bicarakan baik-baik, Pak." "Tidak ada yang perlu dibicarakan." Pak Surya tiba-tiba mendorong Rian dengan kasar. "Kau harus kembalikan tanahku." Kesabaran Rian pun habis. Ia membalas dengan mendorong Pak Surya ke belakang. "Jangan seenaknya, Pak. Kalau Bapak mau ribut, silakan cari orang lain." Pertikaian semakin memanas. Kata-kata kasar meluncur dari mulut mereka hingga akhirnya Pak Surya meninju wajah Rian. Tak tinggal diam, Rian membalas dengan pukulan keras ke dada pria tua itu. Pak Surya terhuyung, terjatuh ke tanah. Nafasnya tersengal. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Beberapa warga yang mendengar keributan segera datang dan melerai mereka. Pak Surya bangkit dengan wajah penuh amarah. Matanya menatap Rian dengan tatapan yang tak biasa, penuh dendam dan kebencian. "Kau akan menyesal, Rian." Suaranya serak nyaris seperti bisikan. "Aku bersumpah kau akan merasakan akibatnya." Tanpa berkata lagi, Pak Surya berbalik dan berjalan tertatih menuju rumahnya, meninggalkan Rian yang masih terengah-engah. Sejak saat itu, kehidupan Rian tak pernah sama lagi. Malam pertama setelah pertengkaran, Rian merasa ada yang aneh. Ia tengah duduk di ruang tamu sambil menonton televisi ketika tiba-tiba hawa di dalam rumah terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Dan tiba-tiba terdengar suara ledakan di atas atap rumahnya. "Buar, siapa yang malam-malam nyalain mercon sih?" ujar Dika yang sedang bermain di lantai. Rian mengecek keluar untuk mencari siapa yang main petasan. "Apa suara geledek ya? Hujan mungkin mau turun," sahutnya. Meskipun di luar langit masih cerah, namun ketidaknyamanan itu semakin menjadi-jadi ketika malam semakin larut. Saat ia hendak tidur, Rian merasakan ada yang mengawasi dari jendela kamar. Perasaan itu begitu kuat hingga ia tak bisa mengabaikannya. Dengan hati-hati ia menoleh ke arah jendela. Sekilas ia melihat sesuatu bergerak di luar. Bayangan hitam yang melintas cepat. Rian tertegun. "Maya, kau lihat itu?" bisiknya kepada istrinya yang sudah berbaring. Maya mengerjap, setengah mengantuk. "Lihat apa, Mas?" "Di luar, aku seperti melihat bayangan seseorang lewat." Maya menggeleng. Mungkin cuma bayangan pohon." Rian menghela nafas, mencoba mengabaikannya. Namun begitu ia memejamkan mata, suara berbisik terdengar di telinganya. Suara yang begitu dekat, seolah seseorang berdiri tepat di sampingnya. Rian tersentak, matanya terbuka lebar. Ia menoleh ke sekeliling tetapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun perasaan tidak nyaman itu tak kunjung hilang. Mimpi buruk yang mencekam. Gangguan semakin menjadi ketika malam berikutnya Rian mengalami mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpi itu ia berada di rumahnya, tetapi suasananya berbeda. Dinding-dinding tampak lebih gelap, seperti hangus terbakar.
Udara terasa pengap dan ada bau busuk yang menusuk hidung. Saat ia berjalan ke ruang tamu, ia melihat seorang pria berdiri di sudut ruangan, Pak Surya. Namun, wajahnya bukan seperti biasanya. Matanya hitam pekat, bibirnya sobek hingga ke pipi, dan kulitnya tampak membusuk. Rian ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Pak Surya perlahan berjalan mendekat, lalu mendorong Rian hingga terjatuh ke lantai. Tiba-tiba, dari belakang tubuh pria itu, muncul sosok hitam yang jauh lebih besar. Makhluk tinggi dengan mata merah menyala dan tubuh yang seperti bayangan berasap. Sosok itu melompat ke atas tubuh Rian, menekan dadanya dengan tangan panjang yang dingin seperti es. Rian terengah, berusaha bergerak, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia bisa merasakan kuku-kuku tajam makhluk itu menekan kulitnya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin melepaskan diri, tetapi tidak bisa. Lalu tepat ketika makhluk itu hampir mencengkeram lehernya, Rian terbangun dengan nafas tersengal. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke samping melihat Maya masih tertidur nyenyak. Namun saat ia menoleh ke arah pintu kamar, ia melihatnya. Sosok hitam yang ada dalam mimpinya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata merah menyala. Dalam kegelapan, Rian membeku. Makhluk itu hanya berdiri di sana, tanpa suara, tetapi auranya begitu menekan, membuat Rian hampir tak bisa bernafas. Namun, saat ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Sejak malam itu Rian tahu apa yang terjadi bukan sekedar mimpi buruk. Sesuatu yang mengerikan telah datang menghantuinya, dan ia belum tahu bagaimana cara menghentikannya. Sejak pertengkaran dengan Pak Surya, kondisi Rian semakin memburuk. Awalnya hanya gejala ringan seperti tubuh menggigil tanpa alasan, kepala pusing, dan perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Namun, beberapa hari kemudian, sakitnya semakin menjadi-jadi. Rian terbangun di tengah malam dengan tubuh panas dingin. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Maya, yang tidur di sampingnya, terkejut saat melihat suaminya mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Kamu kenapa, Mas?" Suara Maya dipenuhi kecemasan. Rian tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa seperti terbakar. Tiba-tiba, ia berlari ke kamar mandi dan muntah. Yang keluar bukan hanya cairan nabung biasa, tetapi darah segar bercampur lendir kehitaman. Maya panik. "Ya Allah, Mas, ayo kita ke dokter sekarang, Mas." Namun dokter yang mereka datangi tidak menemukan penyebab yang jelas. Setelah menjalani serangkaian tes, hasilnya menunjukkan bahwa Rian sehat-sehat saja. Mungkin stres atau kelelahan, kata dokter dengan nada datar sebelum memberi resep obat lambung dan vitamin. Tapi, kondisi Rian tak kunjung membaik. Justru sebaliknya, tubuhnya semakin melemah. Lebam-lebam keunguan mulai muncul di kulitnya tanpa sebab. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tubuhnya erat. Maya semakin resah. Dika, putra mereka yang masih berusia 7 tahun, mulai sering terbangun di malam hari sambil menangis. "Ada orang di pojokan, Bu," ucapnya dengan suara gemetar. Awalnya, Maya mengira itu hanya imajinasi anak kecil yang ketakutan melihat bayangan. Namun, ketika ia sendiri mulai mendengar suara-suara aneh, perasaan was-wasnya berubah menjadi ketakutan. Setiap malam, selalu ada ketukan di jendela kamar mereka. Ketukan pelan, seperti seseorang yang menunggu di luar dengan sabar. Saat Maya memberanikan diri mengintip dari celah gorden, yang terlihat hanya kegelapan pekat. Kadang, ia mendengar bisikan samar. Suara itu memanggil suaminya dengan nada panjang dan dingin. Suatu malam, saat Maya membereskan dapur, ia mendengar suara benda jatuh dari ruang tamu. Saat ia menengok, sofa bergeser sendiri sejauh beberapa sentimeter. Televisi yang tadinya mati mendadak menyala dengan layar penuh semut. Dan puncaknya, suara ledakan dari atas rumah. Maya membangunkan Rian yang sudah terlelap. "Mas, ada yang aneh di rumah ini, Mas," bisiknya ketakutan. Namun, sebelum Rian bisa merespon, wajahnya mendadak berubah pucat. Tubuhnya kaku, matanya melotot kosong ke langit-langit kamar. Bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah gumaman tidak jelas. Lalu, ia terjatuh ke lantai dengan nafas memburu. Malam itu, Rian bermimpi lagi.
Dalam mimpi itu, ia berada di halaman belakang rumah Pak Surya. Lelaki tua itu berdiri di depannya dengan tatapan penuh kebencian. "Baru permulaan, Rian," suara Pak Surya menggema. Ia tertawa pelan, tawa panjang yang bergema dan semakin lama semakin keras. Rian mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa terkunci. Hanya bisa melihat Pak Surya yang terus tertawa, sebelum perlahan wajahnya berubah mengerikan. Matanya kosong, kulitnya menghitam, dan mulutnya terbelah lebar, mengeluarkan suara-suara aneh seperti bisikan ribuan orang. Rian terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Dadanya naik turun dengan nafas tersengal. Di sudut kamar, samar-samar ia melihat bayangan hitam berdiri diam, memperhatikannya. Hari berganti, Rian semakin lemah. Tubuhnya yang dulu tegap kini terlihat kurus dengan mata cekung. Setiap langkah terasa berat, seakan ada beban tak kasat mata yang menggantung di tubuhnya. Tidur pun bukan lagi tempat beristirahat, melainkan awal dari siksaan baru. Setiap malam, ia mengalami fenomena yang sama, sleep paralysis. Ia terbangun, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dadanya terasa ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Hanya matanya yang bisa bergerak, dan yang ia lihat selalu sama. Sesosok bayangan hitam bertanduk duduk di dadanya. Malam itu, untuk kesekian kalinya, ia terbangun dalam keadaan lumpuh. Sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Wujudnya semakin jelas, bertubuh tinggi besar, dengan mata merah menyala dan kulit kasar seperti arang terbakar. Nafasnya terdengar berat, menghembuskan hawa panas yang membuat tubuh Rian berkeringat dingin. "Kau milik kami." Suara parau itu bergema langsung di telinga Rian. Ia ingin berteriak, ingin mengusir sosok itu, tapi tenggorokannya seakan tersumbat. Dadanya ditekan lebih keras hingga terasa seperti akan remuk. Tiba-tiba Rian bisa menarik nafas dalam-dalam dan tubuhnya bisa bergerak lagi. Sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bayangan pekat di sudut kamar. Mas, kamu kenapa, Mas?" Maya mengguncang tubuh Rian yang masih gemetar. Rian tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar dengan nafas tersengal. Tidak hanya Rian yang merasakan teror. Maya pun mulai melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci piring di dapur, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Mas," panggilnya. Berpikir mungkin Rian yang datang. Tidak ada jawaban. Saat ia menoleh ke belakang, matanya menangkap sesosok bayangan berdiri di sudut dapur. Hitam, lebih gelap dari kegelapan malam itu sendiri. Sosok itu diam, tanpa wajah, tanpa gerakan. Maya membeku. Kakinya seakan menancap di lantai. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba lampu dapur berkedip sebentar, dan saat kembali menyala, sosok itu hilang. Nafas Maya tersengal. Ia langsung berlari ke kamar, mendapati Rian masih tergeletak lemah di tempat tidur. Sementara itu Dika mulai sering mengigau di malam hari. "Bu, itu orang hitamnya sekarang berdiri di pojok sebelah situ, Bu." Maya mengusap keringat di dahi putranya. "Tidak ada siapa-siapa, Nak. Tidur lagi ya." Dika menggeleng. Matanya melirik ke satu sudut kamar. Maya menoleh. Kosong. Tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba pintu kamar berderak keras seolah ada sesuatu yang baru saja keluar. Ketakutan mulai menguasai Maya. Ia tidak bisa diam saja melihat suaminya semakin melemah. Maka keesokan harinya ia membawa Rian ke seorang ustadz di desa mereka, Pak Rahman. Pak Rahman memandang Rian dengan mata yang tajam seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. "Gangguan ini bukan penyakit biasa," katanya. "Ada sesuatu yang menempel pada tubuhmu. Sesuatu yang dikirim untuk menyiksamu perlahan." Pak Rahman membacakan doa-doa dan memberikan air yang sudah diruqyah kepada Rian. Namun meskipun Rian meminumnya setiap hari, kondisinya tidak berubah. Justru gangguan semakin menjadi-jadi. Malam-malam mereka semakin mencekam. Bau anyir mulai tercium di sudut-sudut rumah, terutama di kamar tidur Rian. Bau busuk yang datang tiba-tiba seakan ada bangkai yang tersembunyi di dalam dinding rumah. Langit-langit rumah pun sering mengeluarkan suara aneh. Tap, tap, tap. Seperti suara langkah kaki seseorang yang berjalan mondar-mandir di atas mereka. Namun saat Maya naik ke loteng untuk memastikan tidak ada apa-apa di sana,
Maya mulai menangis setiap malam, ketakutan dengan apa yang sedang terjadi pada keluarganya. Sementara itu, tubuh Rian semakin melemah, seperti ada sesuatu yang perlahan-lahan menguras energinya, menghisap hidupnya sedikit demi sedikit. Maya tidak bisa lagi hanya menunggu dan melihat suaminya sekarat. Air mata sudah terlalu sering ia teteskan. Doa-doa sudah ia panjatkan, tapi gangguan tidak juga berhenti. Rian semakin kurus, wajahnya pucat dan tubuhnya penuh lebam tanpa sebab. Ia tahu, jika ini dibiarkan, suaminya akan mati. Atas saran seorang tetangga, Maya pergi ke rumah Mbah Karto, seorang paranormal tua yang sudah lama dikenal sebagai orang yang paham dunia gaib. Rumah Mbah Karto terletak di pinggiran desa, agak jauh dari rumah-rumah lain. Pintu kayunya sudah lapuk, dengan anyaman bambu sebagai dinding. Ketika Maya mengetuk pintu, seorang pria tua dengan rambut putih panjang membuka. Matanya tajam, wajahnya penuh kerutan, namun tatapannya menembus seolah bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata. "Aku sudah menunggumu," kata Mbah Karto dengan suara berat. Maya tercekat. Menunggu? Bagaimana bisa Mbah Karto tahu ia akan datang? Tanpa banyak bicara, Maya menceritakan semua yang terjadi. Sakit misterius Rian, suara-suara aneh, mimpi buruk, bayangan hitam, hingga bau anyir yang sering muncul. Mbah Karto mendengarkan dengan mata terpejam, sesekali mengangguk. Setelah Maya selesai bercerita, Mbah Karto menghela nafas panjang. "Suamimu kena santet," katanya tegas, "dan ini bukan santet biasa. Ini dikirim oleh seseorang yang menyimpan dendam besar." Maya membawa Rian ke rumah Mbah Karto dengan sisa tenaga yang ia miliki. Rian duduk bersila di atas tikar anyaman. Wajahnya sudah seperti seorang sekarat. Nafasnya pendek-pendek, kulitnya pucat. Mbah Karto mulai membacakan mantra-mantra kuno, mengusap tubuh Rian dengan daun sirih yang sudah direndam dalam air kembang. Saat mantra mencapai puncaknya, tiba-tiba tubuh Rian kejang-kejang. Ia membuka mulutnya lalu dari tenggorokannya keluar sebuah paku berkarat, jatuh ke lantai dengan suara nyaring. Maya menjerit. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Namun belum selesai. Dari kulit Rian yang lebam tiba-tiba muncul belatung-belatung kecil, menggeliat keluar seperti sedang mencari jalan keluar dari dalam tubuhnya. Rian menggeliat kesakitan. Tangannya mencakar lantai. Tubuhnya berkeringat deras. Dari telinganya sehelai rambut panjang keluar perlahan-lahan seperti ditarik dari dalam kepalanya. Maya menangis. "Ya Allah, Mas Rian." Mbah Karto tetap tenang. Ia membungkus semua benda gaib itu dalam kain putih lalu berkata, "Santet ini kuat. Seseorang mengirim makhluk gaib untuk menyiksanya. Jika tidak segera dihentikan, suamimu akan mati perlahan-lahan." Maya menelan ludah. Siapa yang melakukan ini, Mbah?" Mbah Karto menatap Rian yang kini terbaring lemas di lantai. "Suamimu pasti tahu jawabannya." Rian, meski masih lemah, mulai mengingat sesuatu. Bayangan peristiwa beberapa bulan lalu kembali ke benaknya. Pak Surya, saat pertengkaran mereka di batas tanah, Pak Surya terjatuh, wajahnya berdarah dan sebelum pergi ia berteriak, "Aku bersumpah akan membalas. Kau akan merasakan penderitaan yang lebih dari ini." Rian merinding. Ia tidak pernah berpikir sumpah itu nyata. Ia menatap Mbah Karto dengan mata ketakutan. "Mbah, jadi Pak Surya yang melakukan ini, Mbah?" Mbah Karto mengangguk pelan. "Dia menggunakan perantara makhluk gaib. Tapi ini baru permulaan. Jika ingin selamat, kau harus segera melakukan ritual pembersihan." Maya menggenggam tangan Rian erat. "Mas, kita harus lakukan ini. Kita harus lawan." Rian meskipun lemah mengangguk. Karena kini ia tahu jika tidak melawan, ia tidak akan hidup lebih lama lagi. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Suara jerangkrik yang biasa ramai di sekitar rumah Rian mendadak hilang, seolah alam tahu akan ada pertarungan besar yang terjadi malam ini. Rian duduk bersila di dalam ruangan kecil yang hanya diterangi lampu. Pak Rahman bersiap memulai ruqyah. Di hadapannya terdapat air, garam, dan daun bidara. "Kau harus kuat dan tanamkan dalam diri hatimu. Hanya Allah lah yang akan menolongmu, Mas Rian. Dan tanamkan dalam hati, bertaubatlah atas semua kesalahan yang kau perbuat, sehingga dampak dari kesalahan itu datang ke tubuhmu sendiri, Mas Rian. Fokuskan niat hanya meminta pertolongan kepada Allah melalui ayat-ayatnya." Maya menggenggam tangan Rian erat. Matanya basah, tapi ia tidak bisa menangis lagi. Sudah terlalu banyak air mata yang dikeluarkan. Sekarang yang mereka butuhkan adalah keberanian.
Pak Rahman mulai menutup mata dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran pilihan dengan suara lirih namun jelas. Perlahan udara di ruangan itu berubah, semakin dingin, semakin tenang. Tiba-tiba tubuh Rian menegang, matanya membelalak, mulutnya menganga tanpa suara. Dari tenggorokannya sesuatu mulai keluar. Maya menjerit tertahan saat melihat belatung-belatung putih keluar dari mulut Rian, menggeliat dan jatuh ke lantai. Darah segar mengalir dari bibirnya. Setelah itu muncul suara. "Apa yang kau lakukan, wahai manusia? Panas! Cukup! Jangan katakan itu lagi! Stop!" Pak Rahman terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tubuh Rian seluruhnya kejang-kejang. Dadanya naik turun dengan nafas tersengal, peluh membasahi wajahnya. Tapi ia tetap bertahan. Dan tiba-tiba sosok hitam yang selama ini menghantui rumah mereka muncul di ruangan itu. Kini ia tidak lagi samar atau sekedar bayangan. Ia nyata. Sebuah makhluk tinggi besar dengan kulit hangus dan bertanduk, mata merah menyala serta kuku panjang yang mencakar lantai. "Kalian tidak akan berhasil!" Suara makhluk itu bergemuruh, menggema ke seluruh penjuru tangan. Setelah keluar dari tubuh Rian, reaksi dari ayat-ayat yang dibacakan oleh Pak Rahman. Ruangan bergetar, angin berputar hebat di dalam rumah. Mbah Karto datang untuk menolong. Maya menjerit ketika makhluk itu bergerak cepat, menerjang ke arah Rian yang masih lemah. "Keluar kau makhluk terkutuk," kata Mbah Karto. Mbah Karto mengangkat tangannya, membaca doa dengan suara lantang. Dari mulutnya keluar mantra-mantra kuno, lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk itu meraung kesakitan. Asap hitam mulai mengepul dari tubuhnya. Ia mengamuk, mencakar dinding, menghantam lantai, bahkan mencoba menyerang Mbah Karto. Namun semakin kuat doa yang dibacakan, semakin lemah makhluk itu. Tubuhnya mulai terliputi asap putih yang membakar kulitnya seperti api. "Ah!" Dengan teriakan panjang yang menusuk telinga, makhluk itu akhirnya lenyap. Dan suasana kembali sunyi. Rian terjatuh ke lantai, nafasnya tersengal. Tapi perlahan wajahnya tidak sepucat tadi. Maya segera meraih tubuh suaminya, menangis terseduh-seduh. Mbah Karto menghela nafas panjang. Lalu Pak Rahman berkata, "Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai," katanya. Udara di ruangan itu terasa lebih ringan. Bau anyir yang selama ini menghantui mereka menghilang. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Rian merasa tubuhnya bebas dari sesuatu yang selama ini menekan dan menyiksanya. Keesokan harinya, sebuah kabar menggemparkan desa. Pak Surya ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya membiru, matanya melotot ketakutan, dan ada bekas cekikan di lehernya, seolah dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang di desa berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bagi Rian dan Maya, mereka tahu bahwa dendam yang Pak Surya tanam telah memakan dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, gangguan-gangguan di rumah mereka menghilang sepenuhnya. Mereka bisa tidur dengan tenang, bisa hidup dengan damai lagi. Namun di lubuk hati mereka, Maya dan Rian sadar bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa mereka bayangkan. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS. Wassalamualaikum.